Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imami ghuril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, wabil khusus segenap jamaah Mushallah Nurul Iman 4 Ulu Peklurung Pekapuran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dengan segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita, kebaikan-kebaikan yang Allah telah curahkan kepada kita, keinginan-keinginan yang Allah telah pilihkan untuk kita, walaupun keinginan kita berbeda dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, tapi ketahuilah itu yang paling terbaik yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba yang mentaati segala perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, zahir dan batin, bersifat tawadu, bersifat merendah diri, dan selalu ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia yang sesaat ini dengan cara apapun juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan jalannya untuk kita dan permudah, dan kita dipilih sebagai orang-orang yang diinginkan Allah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Jangan sampai mendapatkan kebaikan hanya di dunia baik, di akhirat kita rugi, bahaya. Mudah-mudahan dunia akhirat kita dapatkan kebaikan. Dan alhamdulillah pada malam ini kita kembali bertemu di majlis taklim kita, cawisan kita, yang mana minggu kemarin istirahat di tempat istirahat di tempat kena habis lebaran Idul Adha, dan juga kita masih dalam waktu ayyam tasyrik. Kemarin itu masih masuk hari tasyrik, sampailah malam hari Kamis kita beristirahat, makan minum. Kata nabinya hari tasyrik itu kan hari makan minum, jadi kita istirahat, tidak ada melakukan aktivitas. Kalau umpamanya puasa lagi kita tak boleh kan. InsyaAllah malam ini kita sambung kembali dan kita masuk pada bab pembahasan tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Pembahasan tentang mengajak orang berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Ini pasangannya. Kalau kita ngajak orang baik, tidak pacak mencegah kemungkaran, tidak kena. Sepasang dia, sepaket. Kalau kita cuma ngajak orang baik, pacak gampang. Ngajak orang solat, ngajak orang ibadah, ngajak orang apa, ngajak orang berbuat kebaikan, itu tak ada sulit. Yang sara ni mencegah kemungkaran. Itu yang sara. Ketahuilah ma'asyiral ikhwan, ja'alanallahu wa iyyakum minal qawwamina bil qis. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita seluruhnya sebagai orang-orang yang menegakkan keadilan. Al-amirina bihi, orang-orang yang mengajak orang berbuat baik. Ketahuilah bahwasanya al-amra bil ma'ruf wan nahya anil munkar, mengajak perbuatan baik dan mencegah perbuatan mungkar, min a'zami sya'airid-din. Itulah salah satu keutamaan dan keagungan dari syiar Islam. Jadi Islam ini keindahannya di situ. Di antara keindahan Islam itu di situlah ada amar ma'ruf nahi munkar. Wa ahammil muhimmat 'alal mu'minin, dan hal yang paling terpenting terhadap orang mukmin. Wa qad amarallahu bidzalika fi kitabih wa 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memerintahkan di dalam Al-Qur'an dan melalui hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mendorong, menganjurkan dan mengancam bagi orang yang tidak melakukannya. Jadi kalau amar ma'ruf nahi mungkar ini ada ancaman dari Allah Ta'ala kalau kita tidak melakukannya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, kata Allah. Jadilah kalian umat yang mengajak orang kebaikan, mengajak orang dalam perbuatan baik dan mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, kata Allah. Itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian di surat yang lain, Ali Imran ayat 110, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah umat yang paling terbaik. Tapi ada syarat. Kita tidak pacak jadi umat yang paling terbaik kalau tidak nyukupi syaratnya.
Syaratnya apa dia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 syaratnya. Pertama, ngajak orang berbuat baik. Kedua, mencegah orang perbuatan mungkar. Dan beriman dengan Allah. 3 ikut ini. Baru kita menjadi umat yang terbaik. Kalau kata ulama, kalau kita tidak mencukupi syarat yang 3 ini, maka kita menjadi umat yang terpuruk. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang beriman dari laki-laki dan perempuan itu, sebagian mereka itu adalah wakil dari sebagian mereka. Jadi wakil kita ni sama-sama mukmin, bukan orang kafir. Wakil kita ni sama-sama orang beriman, yang lanang dengan yang lanang, mukminnya, yang mukminah betinanya dengan mukminahnya. Makanya kalau wanita mukminah itu tak boleh buka aurat di depan wanita kafirah itu. Betina muslimah itu tak boleh buka auratnya di depan wanita yang kafir. Tak boleh, haram hukum. Padahal sama-sama betina. Sebab apa? Sebab perwakilan kita sama-sama dia. Sama-sama kita. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itulah orang mukmin itu, mereka ngajak kebenaran, mereka mencegah kemungkaran, wa yuqimuna shalah, menegakkan salat, membayar zakat, wa yuti'ullah wa rasulahu, mereka taat dengan Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka lah orang-orang yang bakal dirahmati Allah Ta'ala. Innallaha azizun hakim, Allah itulah zat yang maha bijaksana dan maha mulia. Jadi artinya kita ni harus sama-sama mukmin, bukan bermusuhan, harus sama-sama saling mempercayai sesama orang beriman itu. Kemudian dicontohkan lagi oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah sebutkan lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Orang-orang kafir dari kelompok Bani Israel, mereka dilaknat oleh Allah Ta'ala melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Perantaranya, zalika bima asau. Kenapa mereka dilaknat? Sebab perbuatan maksiat mereka. Wa kanu ya'tadun, mereka sudah melampaui batas. Kanu la yatahawna 'anil munkar fa'alu, mereka tidak mencegah perbuatan munkar yang mereka lakukan, yang ada di sekitar mereka. Labi sama kanu yaf'alun, kata Allah, benar-benar buruk apa yang mereka lakukan. Ini ayat-ayat yang diberikan oleh Allah kepada kita, umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya pula, apa ancaman-ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, Nabi mengajarkan kita man ra'a minkun munkaron, kata Nabi. Barang siapa di antara kita melihat satu perbuatan mungkar di kampung kita, yang melakukan perbuatan mungkar ni terang-terangan pula. Kalau yang tidak boleh kita aguk itu, kalau dia melakukan perbuatan mungkar itu tidak nganggu wong, dia dewean. Nah itu kita tak boleh ngaguinya. Tapi kalau dia sudah meresahkan masyarakat, tidak boleh didiamkan. Ya, kalau kita diamkan bahaya. Maka di sini Nabi sebutkan, barang siapa melihat perbuatan mungkar, falyughayyiruhu biyadihi, cegah dengan kekuasaan dia, tegah dengan tangan dia kalau dia mampu. Kalau dia punya pengikut, kalau dia punya kekuasaan, RT, RW, JT, dia punya kekuasaan, cegah, jangan didiamkan. Narkoba umpama perbuatan-perbuatan maksiat merajalela di lingkungan kita tak boleh diam, kita harus cegah. Nah, kalau ada orang yang mabok umpama tak ada nganggu orang, itu lain lagi. Kita tak boleh mencari perbuatan dosa orang yang tersembunyi, tak boleh. Itu berdosa kita. Tapi kalau nganggu terang-terangan di kampung kita merusak, kemudian banyak mudaratnya, harus dicegah. Yang punya kekuasaan lapor ke, jangan didiam ke, harus berkuasa kita. Kalau kita tidak ada mampu, fabilisanihi, kata Rasulullah, tidak mampu kerana kita katik kekuasaan, maka paling tidak dari lisan kita tegur, tunjuk tahu cak itu sampai ke, jangan didiam ke. Sebab kadang-kadang orang ni berbuat maksiat di tempat-tempat yang tersembunyi, tapi kadang-kadang di tempat-tempat yang memang tidak kejinguan wong maksiat. Kadang-kadang mereka ni bermaksiat, maaf banyak kejadian ni di WC langgar. Iyo, di WC langgar ngusap narkoba. Nah ini tak boleh didiam ke ini.
Kalau kita tidak lemah, keluarga kita. Yo, kita kalau kita nak ngingatkan dengan lisan, kita datangi. Ajak ustaz siko, ajak IT siko, nasihati. Nah, kalau umpama terjadi lagi, lain pula ceritanya. Ini cuma nunjuk tahu dulu, berhentilah. Nah, itu paling tidak ada gerakan kita tu untuk mencegah perbuatan mungkar itu. Kalau tak mampu dengan lisan, fabi qalbihi. Benci juga hati. Ya, cuman kalau benci baik, wazalika adaful iman, itu iman paling lemah kata Nabi. Cuman benci baik, ngegai dak. Kalau balak turun, hancur galau. Ya, kena galau kalau balak turun dari Allah Ta'ala. Yang baik juga kena. Nah, itu. Kemudian Nabi juga bersabda, ya ayuhan nas, kata Rasulullah, wahai segenap manusia, muru bil ma'ruf wanhau anil munkar. Ayo, kata Rasulullah, ajak orang berbuat baik, cegah kemungkaran, qabla an tad'u, sebelum kalian berdoa kepada Allah. Fala yustajaba lakum, kalau kalian tidak melakukan itu, doa kalian tidak dikabulkan Allah Ta'ala. Nah, ini kita penyebab doa kita tidak dikabulkan Allah, kita diamkan perbuatan maksiat yang ada di kampung kita. Penyebab doa kita tidak dikabulkan Allah, kita tidak pernah ngajak orang berbuat baik. Itu salah satu penyebabnya. Kemudian wa qabla an tastaghfiru, dan sebelum kalian meminta ampun kepada Allah, fala yughfaru lakum, kalau kalian tidak melakukan dua itu, maka dosa kalian tidak diampuni Allah Ta'ala. Jadi rupanya ada penyebab yang dosa tidak dimaafkan Allah. Kita mendiamkan perbuatan maksiat, kita mendiamkan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini kita tengok amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak orang berbuat baik, mencegah daripada perbuatan munkar, la yadfa'u rizqa, tidak menolak rezeki. Kemudian aku ni amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian rezeki aku sempit, tidak cak itu. Wala yaqrabu ajalan, tidak mengagakkan kita dengan kematian. Ya deh, kita amal ma'ruf. Wa annal ahbar, dan ketahuilah pendeta-pendeta Yahudi dulu, pendeta-pendeta Nasoro, lama taroku al-amru bil ma'ruf. Kalau dulu kan ahbar namanya. Ahbar itu ahli kitab. Dia pendeta tu disebut dengan pendeta, dia beriman dengan Allah. Cuman disebutnya ahli kitab. Bukannya kalau sekarang kita mukmin, muslim. Kalau dulu kan tidak kata mukmin, jadi disebut dengan ahli kitab. Dulu disebutlah pendeta. Pendeta itu Islam dulunya, namanya ahli kitab. Cuman karena sekarang ini berubah-ubah, sudah kitabnya tidak katik lagi yang asli, maka kalimat pendeta itu dinisbahkan dengan orang yang bukan muslim. Kalau dulu bahasa Arabnya ahbar itu pendeta, ruhban itu pendeta bahasa Arabnya. Tapi mereka beriman dengan Allah. Cuman nabinya siko, artinya Nabi Musa itu. Kalau kita kan beriman dengan nabi kan banyak, yang paling utama Nabi Muhammad, tapi kita beriman juga dengan seluruh nabi. Nah, ini ruhban, ini ahli kitab. Mereka dulu dihancurkan oleh Allah Ta'ala, dilaknat oleh Allah Ta'ala melalui lisan nabi-nabi mereka, gara-gara mereka mendiamkan perbuatan maksiat. Bahkan ummu bil bala, diratokan balaknya oleh Allah Ta'ala, sampai dikatakan Allah nurunkan balak kepada satu kaum. Kemudian di dalam kaum tadi banyak ulamanya. Lalu Nabi yang ada di zaman itu memohon kepada Allah, ya Rabb, di situ ada ulamanya, ngapa diturun ke balak? Ada ulamanya, ngapa dijatuhkan musibah? Maka Allah jawab, apa kata Allah? Dari mereka mulai dulu, ya Allah. Hancur dulu ulamanya itu, ya Allah. Ngapa? Mereka mendiamkan perbuatan mungkar yang ada di kampung mereka. Itulah cerita Ashabus Sabti itu. Zaman Bani Israel kan ada cerita Ashabus Sabt, orang-orang yang dilarang mancing di hari Sabtu kan. Zaman Nabi Musa itu kan. Nah, itu kan kaumnya, ulamanya itu tidak melarang. Artinya mereka melarang tapi mereka tidak melakukan. Cuman salahnya tinggal sama mereka. Makanya ahli maksiat itu tidak boleh dipakai. Ahli maksiat itu tidak boleh dipakai. Dia bisa natangkan musibah dengan kita. Ya, bukan kita sombong. Aku kata wong sombong, justru kau marahi dia, itu sombong. Ya, kalau kita marahi dia, wong ahli maksiat, dia usah dipakai.
Sebab ditakutkan. Artinya kita bukannya benci sama wongnya, maksiatnya. Kalau dia bertaubat, kita pakai. Makanya dalam kitab ilmu fikih, orang yang meninggalkan sholat, orang yang murtad, itu tidak boleh diinjuk banyu minum. Biarlah mati kehausan. Kalau kita punya banyu sembek, kita nak pakai wudu, ada wong tak sholat ni, ada wong murtad, ada penzina muhson. Tahu penzina muhson? Wong yang berzina sudah kahwin, janda, duda, atau berzina dengan wong yang berzina tapi dia sudah kahwin. Nah, itu zina muhson. Itu kalau banyu sembek, kita pakai wudu, kita tayamum, tak usah pakai wudu, biarlah mati, dia mati, tantaklah dia mati. Itu termasuk makhluk yang tidak terhormat. Ya, wong tak solat itu ditanya dulu kalau tak solat, nak bertobat tak sama Allah. Kalau dia nak bertobat, baru kita tunjuk ke banyu, kita tayamum. Kalau umpama punya banyu sembek, itu kalau di dalam ilmu fikih. Makanya orang-orang yang mendiamkan perbuatan maksiat itu, oh itu masya-Allah. Apalagi mendekati wong yang berbuat maksiat. Sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama itu adalah menegakkan kebenaran, berkata benar kepada pemimpin yang zalim. Ada Rasulullah hadisnya. Kita menegur, bukan berperang, bukan. Kita menegur kalau ada pemimpin yang zalim mendiamkan maksiat merajalela, tegur. Nah, cuma negornya ada wongnya yang negornya. Kalau memang kita mampu negornya, silahkan kita datangi sana. Cuman kalau kita bukan wong yang ahlinya negor, ngoceh-ngoceh di bawah ini, jadi dosa buat kita. Lebih baik kita adu ke barangkali DPR gitu. Kan ada wong-wongnya negor. Kita ngoceh, ngatoi segala macam, cuma juga dengar tidak juga sama wong. Kita yang berbalah. Kita yang berhiburan. Nah ini, jadi kita tetap boleh negakkan kebenaran. Kita tidak boleh ngangkat perang, tidak boleh ngangkat pedang, walaupun pemimpin zalim manapun juga. Bahkan kalau dalam ilmu fikih, umpama kita ni mengeluarkan zakat nih, zakat kita keluarkan, zakat kita ni diambil oleh pemerintah yang zalim. Umpama seandainya kita ada satu negara harus nyetau dengan pemerintah zakatnya, padahal kita tahu duit zakat yang kita bakal injuk ke sama dia ni tak bakal injuk ke sama fakir miskin. Kita kalau dalam hukum fikih boleh kita nginjuknya, masih boleh kita nginjuknya, sebab kita di bawah naungan mereka. Tapi kalau yang lebih utama lagi, kalau umpama pacak kita singkir ke dikit, kita singkir ke dikit untuk kita jalankan kepada arahnya. Nah itu seperti itu. Jadi kita tidak boleh merangi, cuman kita ingat ke nih, awas. Kemudian Rasulullah pernah ditanya tentang manusia yang paling terbaik, siapa? Maka Nabi menjawab, atqahum lirabb. Orang yang paling terbaik itu, orang yang paling baik itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Itu manusia yang paling terbaik. Wa ausaluhum lirrahmi. Dan orang yang paling terbaik, yang paling bisa menyambung silaturahmi. Dan yang ketiga, kata Nabi, yang paling terbaik adalah mereka yang pacak mencegah perbuatan mungkar, pacak mengajak wong berbuat baik. Amiruhum bil ma'ruf wa anhahum anil munkar, kata Rasulullah. Itu tiga ikut. Sudah kita dengar cerita dulu, Allah telah mengazab satu kampung, 18.000 makhluk ada di situ, dihancurkan Allah. Sampai dikatakan di dalam tafsir, amal mereka tu ka'amalil anbiya, seperti amalnya para nabi. Saking hebat-hebatnya amal-amal orang kampung tersebut, ibadahnya hebat. Berapa kok jumlahnya? Sama niata asar alab, 18.000 jiwa. Di dalam Al-Quran diriwayatkan ini, satu kaum yang amalnya amal anbiya, wong soleh galau di situ. Tapi dihancurkan Allah, dimatikan Allah galau-galau. Gara-gara apa? Gara-gara ghairu annahum kana la yaghdabuna lillah. Cuman sikok biang keroknya, mereka ini tidak pernah marah kerana Allah, tidak cemburu, tidak marah kerana Allah. Ada perbuatan maksiat, mereka tak lagi. Ayah pegawi ngurusi wong, alasannya ngurusi wong. Padahal tak pacak medakan mana ngurusi wong sama amal makruf nahi mungkar. Kita harus pacak medakan. Faqad tabayyana, dan telah jelas bahwasanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar,
Mengajak orang untuk melakukan kebaikan, mencegah orang untuk berbuat mungkar, itu sudah jelas. La rukhsah, tidak kata keringanan dalam Islam. Harus ditegakkan itu. Tidak boleh ditinggalkan. Indal qudrah wal imkan, kalau kita mampu. Tidak boleh kita diamkan. Tidak boleh kita talakkan. Orang yang meremehkannya, orang yang menganggapnya gampang, berarti dia mutahawinun bihaqillah. Berarti orang itu telah meremehkan Allah Ta'ala. Itu. Ghairu muazzam, tidak menghormati kemuliaan Allah. Lemah imannya, sedikit rasa takutnya dan malunya dengan Allah. Dia pasti tidak mungkin tidak itu. Orang yang nanda amar ma'ruf nahi munkar itu pasti tak ada malu dia dengan Allah Ta'ala. Fa in kana maqsutuhu raghbatan fid dunya, apalagi kalau dia diam kerana ada tujuan dunia. Uji pulan ini kau buat ulah lah sudah. Talaklah. Agak kau kunjuk jabatan, kunjuk harta kau. Diam tak usah ngoceh-ngoceh. Jadilah ustaz ngedem sudah. Jadilah ulama ngedem sudah. Jadilah manusia yang diam sudah. Agak kau kunjuk jabatan, kau kunjuk harta. Itu yang ditakutkan. Apa? Wa yahsa'annahu idza amara aw nahyan saqatat manaz. Atau dia kalau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, agak takutnya derajatnya turun. Tidak ada berani dia melakukannya. Atau mungkin agak kedudukannya jatuh. Atau mungkin nahahul minal usad wa zulma, ada orang yang maksiat, orang yang zalim yang melarang dia. Diancam, awas kau melok-melok kau tinggal lama kau. Yang mau macam itu kan, diam-diam kau, gawe aku ini. Kamu dalam satu kampung ngadu ke ladang, ngadu ayam umpama udah diam-diam jangan ngoceh-ngoceh kau. Kalau kau ngoceh-ngoceh, awas. Itu waqad azuma ismuhu, besarnya dosanya. Kalau dia tujuannya diam, yang ini tadi besar dosanya itu. Nah itu. Jadi, umpama dia diam, tapi dia tahu kalau dia bertindak, dia ni berani sebenarnya, berani nahi mungkar ini. Tapi di satu sisi dia pasti ditekan. Sebab biasanya kalau orang miskin ni agak saro. Kalau orang berduit agak cepat bergeraknya. Kalau orang miskin saro amar ma'ruf nahi mungkarnya. Kalau tekan wong kan, nah dia takut ke keluarganya diancam, keluarganya dibunuh. Nah dia boleh diam. Di waktu itu menyelamatkan harta dan keluarganya. Kita ini kalau umpama keluarga kita diancam, kita selamat ke dulu. Rasulullah SAW itu waktu tinggal di Mekah itu kan diancam sama orang Quraisy. Tidak boleh mengadakan hubungan dengan Bani Hashim. Itu Rasulullah tu dicekal, dibaikot oleh kafir Quraisy. Mereka buat perjanjian tidak boleh orang Quraisy ini melakukan hubungan atau berbicara atau berdagang dengan Bani Hashim. Bani Hashim ini Rasulullah sama keluarganya. Maka Nabi ngambil keputusan daripada berbahaya. Akhirnya Nabi Muhammad memutuskan ketika mereka mengusir Rasulullah dari kota Mekah, akhirnya Nabi keluar. Sebab Nabi fikir kalau Nabi bertahan agak disiksa. Yang disiksa itu keluarga Rasulullah. Nabi keluar, diusir dari kota Mekah selama 2 tahun setengah. Bayangkan tu, 2 tahun setengah tinggal di bukit di pinggiran kota Mekah. Sampai diriwayatkan makan godong-godong kering Rasulullah. Tak kata lagi makanan, makan godong-godong kering. Kita bayangkan perjuangan Rasulullah itu menegakkan agama Islam itu. Makanya jangan dianggap enteng Islam ini. Berat Islam ini. Tanggung jawab kita dunia akhirat. Kalau kita main-main dengan Islam, Rasulullah itu berjuang dengan tingatnya, dengan jiwanya, dengan apanya dijuangkan Rasulullah supaya Islam ini tegak. Diancam, digepuk, diludai 23 tahun berdakwah Islam ini. Dalam jarak 23 tahun itu kebanyakan kehinaan, kecapean, disiksa, dicaci maki. Tapi kalau tak kata itu, tak ada bakal jaya Islam itu. Makanya kita sekarang ini sadar bagaimana Nabi itu menegakkan Islam itu dengan perjuangan jiwa raganya. Berapa banyak darah sahabat ditumpah tu.
Berapa banyak keluarga Rasulullah meninggal untuk memperjuangkan Islam ini. Nah kita dengan gampangnya Islam juga, Islam KTP segala macam, itu kita ambil contoh. Makanya ketika ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar, kita boleh kalau umpama diancam atau mungkin kita bakal mendapatkan siksa kesulitan yang luar biasa, ya kita boleh diam. Tapi yang paling afdal kalau kita mampu ngelawan. Kalau yang abdalnya kita masih ngelawan, dapat pahala besar. Berarti ada di dalam diri kita ini mahabbatillah, cinta dengan Allah. Jadi kita ni diancam wong, kalau kau macam-macam awas, keluarga kau tewas ke. Kita kan takut, maka kita boleh diam di waktu itu. Tapi dalam hati kecil, aku nak berusaha, mak mana caranya maksiat ini hilang. Nah itu berarti ada tanda cinta dengan Allah kita. Masih ada cinta sama Allah. Berarti kita lebih mementingkan diri kita, lebih mementingkan Allah daripada diri kita dewek. Nah ini niatnya adalah menolong agama Allah. Maka Allah sebut ke dalam Al-Quran, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur, kata Allah. Ajaklah orang berbuat baik, cegahlah orang berbuat mungkar, sabar atas apa yang menimpamu. Itu Rasulullah. Makanya Nabi Muhammad itu sabarnya luar biasa. Kemudian inna dzalika min azmil umur, itulah perkara yang paling penting, kata Allah Ta'ala. Jadi artinya Nabi pun seperti itu. Beliau ditekan, beliau diancam. Kalau Rasulullah itu masih berani, kita bayangkanlah kita solat di masjid. Lagi solat, preman-preman duduk di pinggir sana. Preman ini jago bebala. Kalau ngundang wong langsung datang, anak buah banyak. Lagi solat kita di sini, tiba-tiba ditimpuki batu. Diduduk ke batu besar. Lagi solat, lagi sujud. Diduduk ke batu di punggung. Yang nunduk ni bandit kalau. Centeng-centeng kalau, jawara-jawara kalau. Besok itu dah lagi ke masjid. Besok tidak lagi ke Baitullahil Haram. Tak mungkin kita nak solat situ lagi. Kenapa? Baru ditempuk batu, besok kapaknya sisip. Lagi solat dicekek Rasulullah, dicekek dengan tali sampai berbekas. Besok kita dicekek tidak lagi. Tapi Nabi besok datang lagi. Mana dikatakan Nabi takut itu? Tak kata Nabi takut. Ini kita baca sejarah. Kita ni kan di dalam Islam ini kan harus jalani syariat. Ini juga dicontohkan dalam kehidupan Rasulullah. Contohnya, kalau kita baca sejarah, Nabi itu mempunyai sahabat-sahabat yang punya tugas khusus. Ada sahabat yang khusus nyaga Rasulullah. Namanya Mu'aikib kalau tak salah. Itu jawara wong Islam yang kuat. Dia dewean itu pacak ngadepi 100 ekor kuda. Jadi dia jadi pengawal Rasulullah. Ada Nabi, dia di situ. Nah itu menunjukkan, makanya dari zaman dulu ulama itu dikawal. Dari zaman Rasulullah ada Imam Ali Miqdad Al-Asadi itu tukang tebas leher wong kafir kalau itu. Itu hebat-hebat kalau itu. Di mana ada Nabi di situ dia nyago. Nah itu kita baca sejarah. Berarti memang syariat dulu kan dijalani, dijaga dulu. Tapi setelah turun ayat wallahu ya'simuka minan nas, ketika ayat itu turun kepada Rasulullah, Allah menjaga kalian dari manusia, maka Nabi ongkon mereka jangan lagi kawal aku jauh. Nah itu hakikat baru. Awalnya kan syariat dulu dijalani, ada pengawalnya, ada ininya. Nabi itu dijago. Bahkan dalam masalah belanja kebutuhan nafkah Rasulullah itu siapa tahu ada antum? Bilal. Bilal itu yang ditugaskan Nabi untuk belanja nafkah. Maka di zaman sahabat tu banyak sahabat yang ngabdi dengan Rasulullah tu. Bukan budak ngabdi sama Rasulullah. Dia ngabdikan diri dengan Nabi Muhammad. Ada yang tugasnya nyago kudonya Nabi. Ada yang tugasnya nyago wanita-wanita. Kalau bagian wanita isi-isi Nabi. Abdurrahman bin Auf itu nah. Sama Sayyidina Utsman bin Affan itu ditugaskan Rasulullah untuk nyago wanita. Jadi kalau wanita isi-isi Nabi nak kemana-mana, dia yang ngawal. Tapi tetap wanita itu isi Nabi di pucuk onto. Ada hawadid itu rumah yang di pucuk onto itu nah. Itu mereka nyago ngawal. Tak kata mereka tidak membiarkan satu orang pun dekat istri Rasulullah SAW.
Nah, setelah turun ayat itu, wallahu ya'simuka minan nas, kata Rasulullah, tak usah lagi nyago aku. Apa? Allah sekarang yang nyago aku, ya Rasulullah. Nah, tapi kita jengok pelajaran ilmunya. Berarti syariat dulu dijalan ke. Setelah sempurna baru datang hakikat itu. Datang dewek, bukan dipinta. Datang dewek dari Allah. Cuman syariat dijalan ke dulu. Lama jalan ke syariat itu. Makanya kita ni jalan ke dulu. Amar ma'ruf nahi mungkarnya tegak ke dulu. Akhir baru Allah lindungi kita. Ustaz, boleh tak Ustaz? Ana belajar ilmu ini, Ustaz, ilmu itu. Kalau memang ente guna untuk kebaikan, boleh. Belajar ilmu apa umpamanya silat, belajar ilmu apa, jangan belajar ilmu mudi kuang bela. Ya tak boleh. Kalau belajar ilmu bela diri sunnah hukumnya, pedang, kuda, berenang, itu sunnah hukumnya. Belajar pedang sunnah, belajar pedang tapi dengan guru. Kalau belajar dewek kena kapak dewek, nah modal pedang berbalik kena rai dewek. Mana sunnah, berkuda sunnah, berenang sunnah belajar. Itu jadi berarti menunjukkan bela diri itu sunnah kita pelajari. Jadi nah ada belajar ini umpama pacak mencurat, kalau memang benar silakan, tak apa-apa. Tapi ingat niatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, cuman kalau inti punya niat baik kemudian prakteknya jadi lain, nah inti tanggung akibatnya. Ada orang nak belajar ilmu kebal. Ilmu kebal ini ilmu dak mempan. Nah, ada dua di tu bagiannya. Ada ilmu dak mempan di tegak. Nah ini yang bahaya ini. Tidak mempan di tegak ini. Ada ilmu yang kebal memang tidak mempan dibacok. Ada amalannya. Nah, biasanya pantangannya kalau orang belajar ilmu yang cak itu, kalau dia salah guna, matinya dibunuh orang. Makanya kita jengok dulu arahnya. Sebenarnya kita ni jalan ni syariat. Agar Allah lindungi. Intan surullah yansurkum. Yakin begitu. Dilindungi Allah Taala. Ya. Jadi apa namanya? Yakin begitu. Taat, kita sadar, kita benar-benar ini. Jadi yang penting kita niat amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, wa ma ahsalu halul abad, alangkah indahnya kata Allah Haddad, alangkah indahnya seseorang yang dipukul, dipenjara, dicaci, dihina ketika dia menegakkan hak Tuhannya Allah Taala. Ya, kita tengok ulama yang seperti itu jarang. Ya, jarang yang seperti itu. Dipukul, dipenjara, dicaci, dihina untuk menegakkan huquqi Rabbah, Tuhan Allah Taala. Melaksanakan taatnya sebab menjauhi maksiatnya. Itulah didikan para nabi dan para rasul. Tengok antum sejarah para nabi dan rasul. Ada tak yang gampang-gampang? Dulu diceritakan ada dua ikut ulama berkawan. Yang sikok ini dakwanya di Palembang. Yang sikok itu dakwanya di Riau. Oh, dia dengar kabar yang di Palembang tadi, kawannya yang di Riau tu dakwanya hebat, banyak pengikutnya. Lancar dimuliakan orang di sana, berjalan di pucuk karpet. Oh, dicerita dapat kabar dia di Palembang tadi, kawan inti masya-Allah di sana luar biasa dimuliakan orang. Madai kalau kayak bukan ulama ujing. Kawannya yang dengar tadi dia ngomong, kalau bukan ulama itu, mudah aja itu, dak katik tantangan. Tak lama kemudian dia dengar kabar lagi, 2 bulan kemudian kawan inti nak dibunuh orang di sana, dakwanya dia nak diancam orang, nak dibunuh orang. Nah, baru ulama je. Baru itu ulama. Kalau lancar-lancar tidak lemah dakwah itu. Mana kita tengok sejarah Nabi, sejarah Rasul, ada tak lancar-lancar dakwah ni? Tak hati. Jadi antum jangan harap dakwah tu lancar. Tak hati, dakwah memang penuh tantangan. Dihina, dicaci. Hidup kita ini tidak mungkin lepas daripada cacian orang. Makanya anak pernah sampaikan dengan antum kan, hidup kita ni tak pernah lepas dari 3 hal. Pertama, tak pernah lepas dari kesusahan. Kedua, tak pernah lepas dari omongan wong. Ketiga, tak pernah lepas dari kematian. 3 ikut itulah. Tak pernah lepas kita 3 ikut itu. Ingatkan itu, 3 ikut itu. Kita yang lemak, tahu lagi lemak, ada be yang benci sama kita. Nah, kita ni tak usah menceritakan diri kita sama wong, tak perlu juga. Nak ceritakan keadaan kita, apalagi dengan wong yang kita tak demen sama kita. Kita nak menceritakan kebaikan kita, percuma baik ludainya kita.
Begitu pun sebaliknya, kita nak nyitokan kebaikan kita dengan wong yang nyintoi kita, percuma juga. Kita nak nyitokan apa, dia tetap cinta sama kita. Jadi lemaklah diam baik sudah. Itu lemaklah diam baik. Makanya ciri-ciri orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah tu, dia menyembunyikan ibadah, dia menyembunyikan sedekah, dia menyembunyikan maksiat. Itu orang hebat itu. Ini cerita maksiat, bercerita maksiat. Ulu kili tahu galau wong kampung, wong kota tahu galau. Ngapa maksiatnya kenal, bandit besar ini. Tahu galau mestinya ditutupi. Ini dicerita ulu kili. Itu tak boleh. Wong yang cerita tadi jadi saksi di hadapan Allah. Nah, makanya kita tutupi. Kalau walaupun kita bandit besar, kalau pacak wong tak tahu. Wong tak tahu. Diam baik kita. Jadi sabar ya, seperti itu. Jadi memang kebiasaan Nabi, kebiasaan Rasul, para aulia, para ulama al-amirin, banyak ceritanya dalam sejarah. Ma'ruf perjalanannya, tidak ada kebaikan bagi wong takut. Penakut itu tak bakal jadi baik. Wong itu kalau penakut tak bakal jadi baik. Wong itu kalau lemah, ketakutan dan kelemahan iman inilah yang mencegah daripada menolong kita dengan agama Allah. Karena kita ni takut. Makanya kata Nabi Muhammad, musibah yang paling terbesar menimpa umatku di akhir zaman al-wahan. Tahu tak al-wahan? Takut mati. Takut mati. Ya, ini musibah paling terbesar yang bakal di antara dua musibah yang bakal terjadi pada umatku di akhir zaman ini. Takut mati. Takut amar ma'ruf nahi mungkar, takut mati. Padahal kita ni mati itulah. Mau mana mati itulah kita. Tetaplah mati. Cuman pengen mati yang baik. Jangan mati yang tak terbaik. Kalau pacak mati yang terbaik, mana cara mati yang terbaik? Amar ma'ruf nahi mungkar itu matinya baik. Matinya baik itu. Maka kalau dibaca-baca sejarah mereka, sebenarnya kalau kita nak nurutkan pelajaran yang kita ambil itu waktu kita solat itu sudah. Kita tu sudah berjanji dengan Allah, cuman kita ngingkari. Kita maca doa iftitah tu kan sudah bersumpah dengan Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya. Sumpah sudah sama Allah. Hidupku matiku untuk Allah Ta'ala. Lillahi Rabbil Alamin. Tapi kita setelah praktek dalam kehidupan kita, ingkar kita. Tidak nepati janji kita. Tak berani kita, penakut kita. Nah, itu tak boleh. Jadi, kenapa? Sebab menolak dari fa'innal ghadab wal ghira, marah kerana Allah, cemburu kerana agama Allah dihina ke? Kemudian cemburu bagi orang-orang yang melakukan perbuatan pelanggaran kepada Allah, kemudian menampakkan pelanggaran tersebut di alam dunia ini, itu adalah perkara Nabi dan orang-orang yang jujur. Kalau kita punya sifat cemburu, marah gitu, agama Allah dihina, Nabi Muhammad dihina, syariat dihina, marah gitu, jangan diam. Kalau kita diam, itu penyakit gitu. Ya, matinya su'ul khatimah yang cak itu. Yang cak itu matinya su'ul khatimah. Dalam hadis Nabi Muhammad, tengok Nabi Muhammad tu kurang apa sabar ini. Tak katik manusia yang lebih sabar dari Rasulullah itu. Iya, sabar minta ampun. Baik dengan istrinya, baik dengan sahabatnya, baik dengan wong kafir lagi sabar. Tapi Rasulullah itu kalau sudah agama Allah dikoyak-koyak ke, lam yakum li ghadabihi ahadun. Tidak katik satu wong pun yang pacak nyingok Rasulullah itu. Ya, jangan main-main antum. Kalau Nabi itu sudah marah, itu sahabat yang paling berani itu nunduk depan Rasulullah. Berubah Rasulullah itu. Tapi kalau dia dalam keseharian mana pernah marah. Senyum indahnya, tutur sapanya, akhlaknya yang mulia. Makanya sahabat itu di mana ada Nabi melo. Sahabat di mana melo, itu. Tapi kalau Nabi marah nyingok, ada ngaku Nabi. Oh, jangan main-main. Sampai ditulis Nabi waktu nak meninggal 14 nama daftar wong yang harus dibunuh. Yang harus diajak taubat dulu, kalau tekak perangi, mati ke. Musailamah Al-Kazab. Banyak tu berapa kok yang ngaku Nabi situ. Ada 3 atau 4 yang ngaku Nabi. Zaman Nabi itulah banyak yang ngaku Nabi. Jauh saya kan. Banyak yang ngaku Nabi. Sekarang ini makoli-makoli. Ya, ngaku Nabi pula. Ngaku Tuhan pula. Naudzubillah min zalik, ya Allah.
Yang cek itu dah usah ditonton videonya. Video nambah dosa baik. Nah itu. Jadi catat oleh Nabi Muhammad SAW. Minta taubat. Siapa ditugas ke Sayyidina Abu Bakar? Nah, 14 nama. Siapa nombor pertama? Musailamah Al-Kadzab. Cecer dia. Berangkat. Khalid bin Walid. Kata Sayyidina Abu Bakar, kau pimpin pasukan. Datangi Najd sana. Datangi si Musailamah itu. Ajak taubat dulu. Kalau nanda, mati ke dia. Perang. Habis ke dia. Tidak main-main kalau amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah tu kalau sudah marah, agama Allah dihina, sampai mati orang itu. Tapi kalau urusan dewek, dia nak diludai, dia nak digebuk. Tak pernah Rasulullah nendam. Malah orang yang ngeludai dia tu malu dewek. Malah orang yang nguntal ke kotoran-kotor depan nonton, kalau kita waktu nguntal ketulah kita cari. Siapa? Kau ngajar ni? Tak kenal sama aku apa? Oh, ubah ke sana, ubah ke sini. Kalau Nabi waktu diuntali kotoran itu tidak dicarinya oleh Rasulullah. Tapi kalau tak kata boleh ditanya. Itu bedanya dikitnya kita sama Nabi itu. Dikitnya, tak ada banyak. Kalau Nabi sedikit-sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur, kalau Nabi sedikit tidur, sedikit bedanya. Tidak ada banyak. Mana yang nguntali kotoran nonton itu tak kata. Biasanya tiap hari ada. Ini tak kata. Kalau urusan pribadi tak pernah Nabi. Tapi kalau sudah itu, Abu Bakar ini wasiat. Cari 14 ekor orang ini. Ajak taubat. Angkat Khalid. Khalid itu melakukan perjalanan 4 hari 4 malam. Sampai di tempat Musailamah Al-Kadzab itu langsung berperang. Bukan istirahat. Kalau gitu tak kuawo. Langsung ngadep Musailamah. Musailamah ngesok punya pasukan 40.000 je. Ujinya banyak. 40.000 katanya banyak. Musailamah ni kalau nyampi wong botak, rambutnya dijampinya tambah botak. Ya, kalau Rasulullah pernah nyampi budak kecil yang tak katik rambut, dijampi Rasulullah, langsung tumbuh rambut. Sampai di dalam riwayat tu 7 keturunan, subur kalau rambut. Kalau Musailamah nyampi wong 7 keturunan, tak pernah tumbuh rambut lagi. Ngaku Nabi. Pakai kirim surat pula. Muhammad, kita bagi-bagi wahyu je. Kau ngajar. Itu. Akhirnya Khalid bin Walid, tahulah dewek itu Khalid bin Walid. Ahli perang, ahli siasat dia. Atanginya Musailamah, kau nak taubat tak? Kau nak insaf tak? Ngapu? Aku Nabi je. Laju. Siapa yang bunuhnya? Yang bunuh Musailamah tu terkenal dalam Islam. Wahsy. Tahu tak Wahsy, Pak? Yang bunuh Sayyidina Hamzah. Yang bunuh Sayyidina Hamzah itu ditumbak dadanya kan Wahsy tu, kulit hitam. Nah, dia tebus kesalahannya, si Musailamah ditumbaknya, dadanya dibunuhnya. Sampai dia berkata, aku sudah nebus kesalahan aku. Dulu aku membunuh manusia terbaik dalam Islam. Sekarang ku tebus, ya Allah, ku bunuh manusia yang paling buruk dalam Islam. Wahsy itu ya, yang bunuhnya. Itu Jadi Nabi itu cak itu sampai ke mati. Sampai beliau mengatakan tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Rasulullah pernah memuji Sayyidina Umar. Apa kata saya Rasulullah? Qauluhul haq wa ma lahu minan nas min shadiq. Ucapan Umar itu tak kata yang salah, benar. Tegas kata Rasulullah. Tak kata yang kawan yang lebih baik daripada dia, Rasulullah. Sayyidina Umar, tahulah dewek. Ngelawan ada di dia, adil ada di dia, tawadu ada di dia. Mana pernah tidur di rumah, mana pernah tidur di istana. Itu dalam riwayat-riwayat yang kita temukan. Nah, makanya Allah juga memuji. Allah juga tidak sampai Nabi memuji mukminin, Allah juga memuji. Allah puji. Apa kata Allah? Orang-orang beriman itu ciri-cirinya. Azillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Orang beriman itu kata Allahnya, dia kalau sama orang beriman lembut. Tidak sangar, tidak ngengkeng-ngengkeng. Tapi kalau sama wong yang kafir, yang melawan Islam, laju dia. Nah, itu wong berani baru. Ini sama dewek berbunuhan. Sama wong kafir itu diam. Agama Islam dihina, diam baik. Waris berebut. Nah ini. Maka di sini kita tengok, jelaslah orang mukmin yang sempurna imannya, la yaqdiru ayyamlika nafsahu. Dia pasti tak mampu untuk menahan dirinya ketika dia menyaksikan mungkaran. Tak mampu. Mak mana caranya hilang ke ini? Tidak lemah nyingoknya. Lagi
kumpul kebo umpama deh, ada di kampung itu. Teringat, mak mana cari solusinya supaya hilang ni. Nah, cuman kita nak cari bukti. Zaman sekarang beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu ustaz ngotan murid, wong tuanya senang. Kalau zaman menari, ustaz ngotan murid, dia adunya ustaz langsung ke polisi. Padahal makanya budak-budak sekarang tak dapat ilmu banyak itu. Kalau orang dulu kan, Masya Allah, belajar sekolah malam cuman. Tahu tak sekolah malam? Sekolah malam pergi belajar. Tapi Masya Allah, ada yang ini, ada yang jadi ini. Apa? Berkahnya. Berkah dari gurunya tadi, seperti itu. Nah, jadi orang-orang yang beriman itu dia tak mampu. Dia mak mana caranya berubah. Dia mak mana caranya hancur maksiat ini. Orang munafik imannya lemah. Kalau melihat kemungkaran, mulai nyari alasan. Oh, dia tu sebenarnya macam ini. Oh, awak takut. Orang munafik itu cirinya. Kemudian, naudzubillah min zalik, kalau ada pada diri kita, mulai dia nyari uzur-uzur, alasan-alasan yang pacak menolak dia, yang pacak jadi bantahan dia. Nah ini, kalau kau melihat dia ni, tengok kalau orang munafik ni ciri-cirinya, kalau dicaci, dizolimi, hartanya diembek, oh dia paling dulu melawan dia. Paling dulu dia tegak, paling dulu dia marah. Harta aku, tanah aku, nak apa kau itu? Tapi kalau kalau orang yang menjadi musuh dia tadi, dia musuhi, dia putuskan hubungannya lama. Membek harta. Cuman tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau dalam perbuatan maksiat, perbuatan dosa, mulai dia melemah. Nyau dia. Ini wong munafik ini. Na'udzubillah, jangan sampai kita terjadi hal seperti ini. Makanya orang-orang beriman yang jujur, sebaliknya dia marah kerana Allah, bukan kerana dirinya dewek. Dia memutuskan hubungan dengan wong kerana wong itu maksiat dengan Allah, bukan kerana wong itu dasarnya di jiwanya, bukan, tapi kerana perbuatannya. Dia memutuskan idza lam yakbal haq, kalau wong itu tak nerima kebenaran, selesai inti dengan anak. Tak usah berkawan lagi dengan anak. Berubah dulu, taubat dulu, benar-benar dulu. Anak berkawan lagi sama inti, tapi inti berhentilah melakukan ini. Itu orang beriman. Sebenarnya kalau kita beriman ni, kalau kita punya kawan yang bermaksiat, nasihati. Sebab agama ni kan nasihat. Nasihati, ajak baik, seperti itu. Jangan kita diamkan. Tapi kalau dia dizolimi wong, disakiti wong, dimaafkannya. Itu orang beriman. Doakannya baik, ya Allah berikan hidayah. Malam-malam didoakannya Allah maghfir li fulan, ya Allah berikan hidayah fulan. Itu orang beriman. Bukan disumpahi dah. Cuman kalau dia tekak, tinggal ke dia. Jangan dipakai wong maksiat itu. Takutnya apa dia? Takutnya balak tu. Apa lagi wong tak solat. Wong tak solat, jangan kena wong lain, wong di rumah lagi natangkan balak tak solat itu. Anak kita tak solat, subuh tak solat. Ya itu, oh itu lemaklah melihara apa? Lemaklah melihara anjing daripada melihara anak yang cak itu. Iya, terus terang anjing itu jelas najisnya. Jelas tak masuk malaikat. Kalau wong anak tak solat, masuk je rumah, subuh ida, maghrib ida, apalagi bini tak solat. Oh, jelasnya natangkan murkanya Allah Taala di situ. Lebih dari najis lagi sudah itu. Makanya jangan kita biarkan maksiat merajalela di lingkungan kita. InsyaAllah kita sambung pertemuan akan datang. Semoga antum disehatkan Allah, dan anak juga jangan lupa doakan yang sehat juga. Ya, InsyaAllah sama-sama sehat, sama-sama afiat, dan mudah-mudahan apa yang menjadi kebaikan kita, permintaan kita kepada Allah ditolong dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Al afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.